Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karangan S. Hamintarja. Kali ini dalam episode yang ke-24. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Kinong dan ibunya yang sedang bekerja sebagai pengangkut barang di pasar tiba-tiba didatangi oleh ayah Kinong yang dengan serta-merta ingin meminta uang ibu Kinong. Karena ibu Kinong keberatan, maka ayah Kinong menjadi marah dan memaksa ibu Kinong untuk memberikan uangnya. Paksi Pamengkas melihat kejadian itu dan mendatangi peristiwa yang mengagetkan seisi pasar. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Beberapa orang telah mengurumuninya. Seorang laki-laki mendekat sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" "Jangan ikut campur," bentak laki-laki itu pula. "Ini adalah persoalan suami istri." Paksi pun sudah berdiri di antara orang-orang yang berkerumun, tapi ia benar-benar dicekam oleh keraguan. Persoalan itu adalah persoalan seorang suami dengan istrinya. Jika ia mencampurinya, apakah itu bukan berarti bahwa ia telah memperburuk hubungan itu? Jika suaminya mendendam, bukankah keadaan istrinya akan menjadi semakin sulit? Selagi Paksi merenung, ia pun terkejut. Beberapa orang perempuan menjerit. Laki-laki itu telah menampar wajah istrinya. Kinong pun menangis sambil berpegangan baju ibunya. "Simbok, Simbok!" Suaranya melengking berkepanjangan. "Diam kau monyet!" bentak ayahnya. Tetapi ibu Kinong itu tidak menangis. Ia pun menarik ujung kain ikat pinggangnya. Dengan tangan gemetar, ia melepas ikatan uang di ujung kain ikat pinggangnya itu. Namun tiba-tiba kerumunan orang itu menyibak. Dari antara mereka muncul seorang perempuan yang terasa asing bagi orang-orang yang ada di pasar itu. Seorang perempuan dengan pakaian yang khusus, di bawah kainnya yang dising-singkannya, ia mengenakan celana hitam yang longgar. Sebilah pedang terselip di pinggangnya. Di kepalanya dikenakan ikat kepala hitam pula. Namun rambutnya dibiarkan terurai di punggungnya. "Apa yang terjadi?" Suaranya melengking tinggi. Semua orang memandang kepadanya. Sementara itu ayah Kinong pun nampak menjadi cemas. Dengan suara gemetar ia berkata, "Istriku inilah, ia telah mengambil uangku. Apakah ia tidak kau beri belanja untuk keperluannya sehari-hari? Sudah, aku memberinya belanja secukupnya. Ia memang pemboros. Ia suka membeli barang-barang yang tidak berguna. Ia suka pula makan di warung-warung di antara banyak laki-laki." Perempuan dalam pakaian asing itu memandang ibu Kinong dengan seksama. Ia melihat setitik darah di sudut bibir ibu Kinong itu. Namun Paksi terkejut sekali ketika ia mendengar perempuan asing itu berkata, "Seorang istri yang suka mencuri uang suaminya memang harus diajar habis-habisan. Kau curi uang suamimu untuk diboroskan?" Jawaban ibu Kinong juga mengejutkan Paksi dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ibu Kinong itu menjawab, "Aku mengambilnya ketika ia sedang tidur." Kau berbakat menjadi pengkhianat. Kembalikan uang itu. Kau nodai nama perempuan. Aku juga perempuan.
Aku tidak pernah mencuri uang suamiku. Aku justru memberikan apa saja yang ia minta dariku. Ibu Kinong membuka ikatan pada ujung kain ikat pinggangnya. Diserahkannya beberapa keping uang yang tersisa kepada suaminya. Sambil menerima uang itu, suaminya berkata, "Aku ampuni kau kali ini, tetapi jika sekali lagi terjadi, aku mungkin tidak dapat mengekang diriku lagi." Laki-laki itu pun kemudian melangkah pergi, meninggalkan Kinong yang... Tetapi ibunya tetap tidak menangis. Paksi memandang wajah perempuan itu dengan jantung yang berdegup semakin cepat. Rasa-rasanya Ibu Kinong itu sudah tidak mempunyai air mata yang tersisa. Namun perempuan asing itu mencibirkan bibirnya sambil berkata, "Untunglah suamimu seorang penyabar. Jika tidak, maka rahangmu akan dihancurkannya." Ibu Kinong tidak menjawab, tetapi tiba-tiba saja Kinonglah yang berteriak, "Simbok tidak bersalah. Ayah yang penjudi. Ia selalu merampas uang Simbok." "Kinong," potong ibunya sambil mendekap anaknya, "Sudahlah, jangan dipersoalkan lagi." Tetapi Kinong masih tetap menangis. Sementara itu perempuan dengan pakaian asing itu berkata, "Ini anakmu, hei." Ibu Kinong mengangguk. "Ternyata anakmu yang masih kecil itu sudah kau ajari berbohong. Kau ajari ia menghina ayahnya yang meneteskan benih di dalam perutmu." "Tidak, bukan maksudku." Kinong masih akan berteriak lagi, tetapi ibunya segera menutup mulutnya. Namun orang-orang yang berkerumun itu terkejut. Seorang laki-laki yang masih terhitung muda tiba-tiba saja menyibak kerumunan orang itu. Dipandanginya perempuan dalam pakaian asing itu sambil berkata, "Apa sebenarnya maksudmu? Aku tahu, kau tentu murid dari Gua Lampin, murid seorang iblis perempuan yang membenci sesama perempuan. Kau muridnya, agaknya mempunyai tabiat yang sama. Dari mana kau tahu tentang aku?" Perempuan itu menjadi tegang. "Kenapa kau bertanya? Kau pakai dengan bangga ciri perguruanmu. Kau pakai pada ikat kepalamu yang hitam itu lambang lingkaran yang dibelah dengan garis tegak berwarna merah. Lambang dari sekelompok perempuan berilmu tinggi yang merendahkan derajat sesama perempuan. Iblis kau murid dari Padepokan Sat. Aku tidak ingkar. Kau tentu mengenal ciri-ciri perguruan Sat. Aku memang salah seorang murid perguruan itu. Kenapa kau campuri urusanku? Kenapa kau mencampuri urusan suami istri itu? Kau kira dugaanmu benar bahwa perempuan itu mencuri uang suaminya? Ia mengaku sendiri. Perempuan itu adalah contoh perempuan yang ingin menjunjung tinggi martabat suaminya. Ia tidak mau membuat suaminya malu di hadapan orang banyak. Tapi anak laki-laki itu berkata dengan jujur, "Nah, aku cenderung percaya kepada anak itu daripada pengakuan ibunya." Sudahlah Kisanak," berkata Ibu Kinong itu kemudian. "Biarlah terjadi sebagaimana yang terjadi. Aku mohon diri. Aku akan pulang. Aku tidak mau menjadi tontonan terlalu lama di sini. Aku berterima kasih kepada semuanya yang menaruh perhatian terhadap persoalan yang aku hadapi. Pulanglah, Nyi. Mudah-mudahan kemarahan suamimu tidak berkepanjangan. Kau memang harus bersabar menghadapi sikapnya. Tapi yakinkan dirimu, kau perempuan yang baik." Desah perempuan yang berpakaian asing itu. "Orang-orang dari perguruan Sat memang pemuja perempuan." "Tidak semua perempuan," jawab laki-laki yang masih terhitung muda itu. "Kami menghargai perempuan sewajarnya, tetapi kami tidak dapat menghargai perempuan dari Gua Lampin." "Kau terlalu menghina kami," geram perempuan itu. Namun laki-laki yang masih terhitung muda itu tidak menghiraukannya. Sekali lagi ia berkata kepada Ibu Kinong, "Pulanglah,
Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa denganmu setelah kau berikan uangmu. Ibu Kinong pun kemudian telah menggandeng anaknya, tapi ketika mereka melangkah, Kinong sempat berlari mengambil keranjang kecilnya. Sekilas ia memandang Paksi yang berdiri termangu-mangu, namun kemudian ia pun berlari kepada ibunya. Sejenak kemudian ibu dan anak itu pun meninggalkan tempat itu, menembus kerumunan orang-orang yang masih terpancang di tempatnya. Namun perhatian mereka kemudian telah berpindah kepada dua orang perempuan dan laki-laki yang kemudian saling berhadapan. Ketika ketegangan terasa semakin mencekam, maka orang-orang yang berkerumun itu pun telah bergeser surut. Lingkaran itu pun melebar, beberapa orang justru telah membenahi barang-barang dagangan mereka. Jika kawan mereka berdatangan, maka perkelahian akan meluas, berkata salah seorang pedagang nasi tumpang yang dagangannya tinggal tersisa sedikit. Lalu katanya, lebih baik aku pulang. Berapa orang telah berbuat serupa, seorang penjual dawet telah memanggul sisa dawetnya menjauh. Dalam pada itu, maka perempuan yang berpakaian asing itu agaknya benar-benar menjadi marah. Karena itu maka katanya, aku tidak akan pergi sebelum aku membuat perhitungan dengan kau yang telah menghina perguruan kami. Itu terserah kepadamu. Aku tidak peduli. Tapi aku akan meninggalkan tempat ini. Kau juga tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum kau berlutut di hadapanku dan mohon maaf atas kelancangan, mengucapkan kata-kata penghinaan atas perguruan kami. Jangan aneh-aneh, jangan bermimpi tentang sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Kau tahu watak orang-orang Gua Lampin? Tahu, mereka adalah perempuan-perempuan yang membenci perempuan. Di perguruan Gua Lampin memang terdapat beberapa orang laki-laki. Mereka hidup dalam dunia mimpi. Karena laki-laki di perguruan Gua Lampin diperlakukan seperti anak-anak emas yang manja. Apakah kau merasa iri bahwa kau bukan salah seorang di antara mereka yang menjadi pilihan penghuni Gua Lampin? Laki-laki yang terhitung muda itu tertawa berkepanjangan. Di sela-sela derai tertawanya ia berkata, kau kira aku merasa berbahagia hidup dalam sangkar seperti mereka yang kehilangan harga dirinya? Sebagai seorang laki-laki, aku terbiasa hidup dalam pengembaraan yang kadang-kadang penuh dengan bahaya. Tapi dunia laki-laki memang keras. Kami perempuan-perempuan dari Gua Lampin tidak akan menghindari kekerasan, terutama untuk melindungi laki-laki betina yang kalian simpan di Gua Lampin itu. Perempuan itu benar-benar menjadi marah. Dengan garang ia berkata, bersiaplah, aku akan menundukkanmu dan memaksamu tinggal dalam sangkar di Gua Lampin. Guru akan dapat membuatmu menjadi jinak, karena kau akan kehilangan segala kebanggaan sebagai seorang yang terbiasa mengembara di dunia olah kanuragan. Tapi guru akan dapat memberikan kebanggaan baru kepadamu sebagai seorang laki-laki sejati. Gila, geram laki-laki yang masih terhitung muda itu. Katanya dengan wajah yang menjadi merah, penghinaan yang kau lontarkan tidak dapat dimaafkan lagi. Perempuan yang berpakaian asing itu tidak menjawab. Ketika laki-laki yang masih terhitung muda itu melangkah maju, maka perempuan itu pun segera bersiap. Sejenak kemudian maka keduanya telah terlibat dalam perkelahian yang semakin lama menjadi semakin sengit. Orang-orang yang menyaksikannya telah menjadi semakin jauh. Paksi yang tidak ingin menarik perhatian ikut pula bergeser menjauh. Namun dengan seksama yang memperhatikan kedua orang yang sedang bertempur itu, bukan saja untuk melihat siapakah yang kalah dan siapakah yang menang, namun Paksi pun ingin melihat dan mengenali mereka meskipun mereka tidak mempergunakan ciri-ciri perguruan mereka. Ternyata kedua orang itu memiliki landasan ilmu yang sudah mapan, namun keduanya masih belum sampai pada tataran tertinggi dari ilmu kanuragan. Paksi menarik napas dalam-dalam, ia berbangga terhadap dirinya sendiri. Ketika kedua orang yang bertempur itu nampaknya sudah sampai pada tataran tertinggi dari kemampuan yang telah mereka warisi,
kemampuan mereka masih jauh berada di bawah kemampuan Paksi sendiri. Karena itu hampir di luar sadarnya Paksi pun berdesis, "Aku harus berterima kasih kepada guru, kepada orang yang mengaku pengikut Kebo Lorok, dan terutama kepada Ki Martobrewo. Karena dengan bimbingan mereka aku telah memiliki ilmu yang cukup mapan. Sementara itu di bawah bimbingan Ki Martobrewo, ilmuku masih terus berkembang." Dalam pada itu pertempuran pun menjadi semakin sengit. Berapa kali kedua belah pihak telah berhasil menyusupkan serangan mereka di sela-sela pertahanan lawannya. Ketika laki-laki yang masih terhitung muda itu terlambat menangkis serangan lawannya, maka kaki lawannya itu telah menghantam dadanya, sehingga laki-laki itu terdorong beberapa langkah surut. Namun ketika perempuan yang berpakaian asing itu memburunya, maka dengan sigapnya laki-laki itu melompat ke samping. Satu putaran yang cepat telah mengayunkan kakinya ke arah kening lawannya. Perempuan itu sempat melihat serangan lawannya. Dengan cepat kedua lengannya telah melindungi kepalanya. Tetapi ayunan kaki itu demikian kerasnya, sehingga perempuan itu hampir saja kehilangan keseimbangannya. Untunglah bahwa dengan sigap ia menggeliat, dan saat kemudian perempuan itu sudah tegak berdiri dengan kokohnya. Namun lawannya justru bergerak cepat. Serangan-serangannya kemudian datang beruntun seperti banjir bandang. Perempuan yang berpakaian asing itu mulai terdesak. Betapapun ia mencoba mengimbangi kecepatan gerak lawannya, namun beberapa kali ia harus berlompatan menghindari serta mengambil jarak. Tetapi lawannya selalu saja mendesaknya. Serangan-serangannya seakan-akan menjadi semakin cepat memburunya. Dalam keadaan yang sulit, maka perempuan yang berpakaian asing itu telah menarik pedangnya dengan cepat. Satu ayunan yang deras hampir saja memenggal kepala laki-laki yang masih terhitung muda itu. Namun laki-laki itu sempat melompat jauh-jauh untuk mengambil jarak. Namun perempuan itu pun memburunya. Ia tidak ingin kehilangan saat-saat berharga ketika laki-laki itu masih terkejut mendapat serangannya. Namun ketika perempuan itu mengayunkan pedangnya sekali lagi menyerang kedai lawannya, maka laki-laki itu menangkisnya dengan pedangnya pula. Benturan senjata itu pun tidak dapat dielakkan. Bunga api mercik dan benturan dua bilah pedang yang terbuat dari batu. Perempuan itu menggeram sekali, pedangnya berputar. Kemudian dengan lompatan kecil pedang itu terjulur ke arah dada. Tetapi lawannya cukup tangkas, pedang itu mengenainya. Laki-laki itu melompat surut sementara pedangnya menebas serangan lawannya. Yang terjadi kemudian adalah benturan antara dua jenis ilmu pedang yang mempunyai landasan dasar yang berbeda. Namun keduanya menunjukkan kemampuan mereka, sehingga pertempuran itu pun menjadi semakin menegangkan. Paksi menyaksikan pertempuran itu dengan dai yang berkerut. Kedua orang yang bertempur itu masih harus lebih banyak berlatih agar ilmu mereka menjadi semakin berkembang. Bagi Paksi, keduanya masih terhitung pada tataran yang belum dapat dibanggakan. Paksi menarik napas dalam-dalam. Ia juga mempunyai sebuah senjata yang tidak kalah garangnya dari pedang di gubuknya. Ia mempunyai sebatang tongkat yang di tangannya akan dapat menjadi lebih berbahaya daripada pedang di tangan kedua orang itu. Namun Paksi masih saja tetap berada di pinggir arena, di antara beberapa orang yang menyaksikan pertempuran itu dari jarak yang semakin jauh. Namun Paksi pun kemudian menjadi berdebar-debar. Nampaknya keduanya benar-benar telah cekam oleh kemarahan yang membuat darah mereka mendidih, sehingga mereka tidak lagi mengekang diri. Mereka benar-benar telah tenggelam dalam nafsu untuk membinasakan lawan masing-masing. Tapi semakin lama perempuan dalam pakaian asing itu menjadi semakin terdesak. Betapapun ia berusaha untuk bertahan, namun senjata lawannya seakan-akan selalu memburunya. Paksi menjadi berdebar-debar ketika perempuan yang berpakaian asing itu menjadi semakin terdesak. Ujung pedang lawannya bahkan telah mulai menyentuh kulitnya, sehingga sebuah goresan kecil menyilang lengannya, mengoyak bajunya. Perempuan itu mengumpat,
Bajunya yang koyak dan kulitnya yang berdarah membuatnya sangat marah. Tetapi lawannya seorang laki-laki yang merasa terhina oleh sikap perempuan itu. Nampaknya benar-benar telah tersinggung. Ia ingin benar-benar merendahkan lawannya di hadapan banyak orang yang menyaksikan pertempuran itu meskipun dari kejauhan. Karena itu maka ketika lawannya menjadi semakin terdesak, laki-laki itu berkata, "Aku memberi kesempatan kepadamu untuk menyerah, berlutut dan mohon maaf. Aku akan memaafkanmu karena perguruan Sat memang tidak ingin bermusuhan dengan perguruan Gua Lampin. Meskipun ada perbedaan-perbedaan yang mendasar, tetapi kita dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa saling mengganggu." "Setan kau," geram perempuan itu, "kau jangan mencoba menghina perguruan Gua Lampin. Tetapi satu kenyataan harus kuhadapi. Kau sudah terluka, baju sudah terkoyak. Jika kita bertempur terus, maka bajumu akan terkoyak di mana-mana. Sedangkan luka di tubuhmu akan menganga semakin lebar." Wajah perempuan itu menjadi merah. Ia memang tidak dapat mengelakkan diri dari kenyataan bahwa bajunya memang sudah terkoyak. Tapi harga dirinya sebagai murid dari Gua Lampin tidak memungkinkannya untuk menyerah. Namun dalam keraguan-raguan itu terdengar suara seorang perempuan lain dengan lantangnya, "Kau anak dari perguruan Sat, apakah kau memang sengaja mulai permusuhan dengan kami?" Laki-laki yang masih terhitung muda yang datang dari perguruan Sat itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian wajahnya menjadi tegang. Ia melihat seorang perempuan lain yang melangkah mendekati pertempuran yang hampir dikalahkannya itu. Perempuan yang muncul berjalan dari antara banyak orang yang menyaksikan pertempuran itu dari jarak yang agak jauh. Murid perguruan Sat itu tidak segera menjawab. Yang dilihatnya adalah seorang perempuan dalam pakaian yang wajar, seperti perempuan-perempuan lain yang pergi ke pasar. Ia mengenakan kain lurik berwarna coklat. Bajunya pun berwarna coklat pula. Selembar selendang lurik yang juga berwarna coklat, tetapi sedikit lebih tua dari bajunya, tergantung di pundaknya. Langkah perempuan itu pun tidak menunjukkan langkah yang berbeda dengan kebanyakan perempuan. Langkah-langkah kecil meskipun cepat. Perempuan yang berpakaian asing yang lengannya terluka itu memandang perempuan yang datang dengan penuh harap. Bahkan ketika perempuan dalam pakaian lurik coklat itu mendekat, perempuan yang terluka pundaknya itu mengangguk sambil merendahkan tubuhnya pada lututnya.